Selamat malam, saudara-saudari seiman. Hari ini kita akan belajar kitab Roma lagi. Mungkin kalian merasa bagaimana terus belajar kitab Roma. Mungkin sedikit bosan, tapi hari ini saya harap kalian bisa menikmati pelajaran dari Tuhan. Karena mengapa kita perlu belajar firman Tuhan? Tanpa kebenaran tidak ada kemerdekaan dari kehidupan kita masing-masing. Jadi kita sudah belajar dari pasal 1 sampai pasal 3. Sejauh mana sekarang kita? Kita sekarang melihat ada tiga pihak kategori yang semua yang berada di depan sidang Allah. Dan kemarin kita sudah melihat itu makan sekitar 1 bulan, betul? Itu manusia primitif, mereka terbukti bersalah. Mengapa? Karena walaupun mereka kurang pendidikan, tidak mendengar Injil seperti kita, tetapi mereka bisa melihat alam semesta diciptakan oleh Tuhan. Tetapi mereka menggantikan kemuliaan Tuhan dengan bersalah. Yang kedua, manusia cerdas. Mereka sudah mendengar sejarah bangsa Israel, bagaimana Tuhan menunjukkan kuasa Dia melalui sejarah. Dan juga mereka sudah tahu apa yang benar dan apa yang tidak. Tetapi mereka sengaja tidak mengikuti semuanya. Walaupun mereka menghakimi orang-orang yang primitif. Jadi mereka terbukti bersalah. Dan ketiga, itu manusia religius, seperti orang Yahudi. Mereka sangat sombong dan mereka bermegah dengan mereka bangsa dipilih oleh Tuhan. Tetapi kehidupan mereka tidak sesuai dengan hukum Taurat. Kita sudah melihat, mengapa Tuhan memberi hukum Taurat. Kalau kita membaca Ulangan pasal 10 ayat 13, Tuhan memberi hukum Taurat bukan bagi dia sendiri, tetapi bagi kebahagiaan kita. Oleh sebab itu, saat kita mengikuti firman Tuhan, itu untungnya bukan bagi Tuhan, untungnya bagi kita sebagai umat Allah. Tetapi mereka berpikir bahwa saat mereka mengikuti semua hukum Taurat, mereka bisa membenarkan dirinya sendiri dengan perbuatan mereka. Ini sering terjadi di gereja-gereja sekitar Manado. Mungkin kalian sudah pernah atau belum pernah. Banyak pelajaran-pelajaran itu saat kita perhatikan mendengar itu, mereka memaksa semua manusia sebagai orang percaya harus mengikuti hukum Taurat. Dan kalau kita tidak mengikuti firman Tuhan, membuat sesuatu yang jahat, itu keyakinan keselamatan tidak ada. Dan mereka bilang apa? Ini yang urusan Allah. Tetapi sekarang kita sudah melihat dan membaca kitab Roma. Sungguh-sungguh tidak. Mari kita melihat apa itu hukuman dari Allah. Betul, itu maut. Semua yang kategori yang tiga sebagai terbukti bersalah, mereka seharusnya dapat hukuman dari Allah. Kitab Roma pasal 3 ayat 21 berbunyi begini. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Apa artinya ayat ini? Jadi semua orang-orang tiga kategori mereka berdiam. Mereka hanya menunggu hukuman yang final. Dan saat terbuka pintunya dan ada yang penginjil masuk. Oh, tunggu sebentar. Ada yang kabar baik. Ya. Ada yang kabar baik tanpa hukum Taurat. Kebenaran Allah telah dinyatakan. Dan dia menjelaskan yang berikut. Kita Roma pasal 3 ayat 22 berbunyi begini. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya sebab tidak ada perbedaan. Kadang-kadang kita kurang memahami apa artinya iman dalam Yesus Kristus.
Prinsip hukum Taurat bagaimana menyucikan itu semua dosa-dosa kita. Menurut itu, kita perlu korban bakaran. Ya. Sesuai dengan hukum Taurat Ibrani pasal 9 ayat 22, kita sungguh-sungguh perlu darah untuk membayar semua hutang dosa kita. Itu bukan hanya iman, tetapi kita sebagai manusia, kita tidak mampu membayar semua hutang dosa kita. Saat kita membayar hutang dosa kita dengan darah kita, hidupnya, apakah kita mempunyai hidupnya yang kedua? Sungguh-sungguh tidak. Saat kita membayar hutang dosa, kita langsung masuk ke neraka dan tidak ada yang pintu keluar. Oleh sebab itu, Tuhan seharusnya membuktikan bahwa Dia sebagai Maha Kasih dan Maha Kudus, bagaimana Dia bisa menunjukkan jalan keselamatan. Dan Rasul Paulus dia memberitakan kita seharusnya memperhatikan apa kebenaran Allah, ya. Dan juga bagaimana kita bisa menjadi orang yang kudus. Bukan perbuatan baik, bukan mengikuti hukum Taurat, tetapi dengan iman dalam Yesus Kristus. Dan ini bukan hanya bagi orang yang dipilih. Tadi Yahudi berpikir, oh, kami bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi sekarang tidak. Itu bagi semua orang yang percaya. Jadi siapapun mereka mendengar ini firman Tuhan dan mereka bertobat sebagai orang berdosa dan melihat bagaimana semua hutang dosa diampuni oleh darah domba Allah Yesus Kristus dan dia percaya, dia menjadi orang percaya. Kemarin kita sudah mendengar satu cerita, itu yang diver untuk mutiara. Ini yang orang tua, dia bertemu dengan satu misionaris. Pada waktu itu dia mendengar semua Injil dari misionaris. Sama seperti yang kalian mendengar kitab Roma. Tetapi apa yang dia bilang minggu lalu? Apakah kalian masih ingat? Oh, keselamatan Tuhan itu terlalu murah. Bagaimana hanya percaya saja kita bisa diselamatkan? Itu sungguh-sungguh tidak. Karena pelajaran-pelajaran dan kebiasaan agama dia, kalau mereka mau menerima sesuatu dari Allah, mereka seharusnya lebih mengorbankan atau menyembah sesuatu kepada Allah roh jahat mereka. Seperti yang mereka harus membayar, tetapi mereka harus membawa itu korban. Maka mereka menyenangkan hatinya Allah dan itu roh jahat akan memberkati. Tetapi walaupun mereka masih berusaha, tetapi keselamatan itu kurang yakin. Ya. Kemungkinan besar karena mereka juga bilang itu urusan Allah. Apakah kalian mau percaya itu? Saya secara pribadi tidak mau. Kalau kalian terus berusaha, tetapi kalau kalian tidak yakin sampai mati, ya, bagaimana kita bisa hidup di dunia ini? Mungkin terus berkhawatir. Oh, memang pusing sekali. Saya secara pribadi tidak mau. Tapi orang tua yang ini bilang apa? Oh, kalau menurut pandangan manusia, apa yang itu yang penting, kita harus bayar harganya yang besar. Jadi dia menolak. Tetapi kemudian dia bertemu dengan misionaris dan dia bilang, saya akan mau ke jalan pengiriman. Ya, apa artinya? Pilgrim. Saya mau ke Sungai Indus. Itu India. Dan itu sungai yang kudus. Dan saya akan pergi ke sana dan saya akan memberi saya sebagai kurban bakaran. Dan saya akan mati. Sampai saya tidak akan makan sampai mati. Jadi kemungkinan besar itu ruh dia percaya pasti akan menyelamatkan dia. Dan misionaris bilang, jangan, itu bukan jalan keselamatan. Kamu sudah mendengar jalan keselamatan, tetapi mengapa menolak? Tapi orang tua yang ini yang keras. Oh,
Saya harus pergi untuk keselamatan saya. Keselamatan Injil kabar baik kamu itu terlalu murah. Dan sebelum dia pergi dan dia membawa satu mutiara yang memang luar biasa. Dibungkus oleh kain dan dia memberi kepada misionaris. Apa yang itu? Ya, dia membawa mutiara yang anaknya dia membawa. Tetapi dia meninggal saat dia di dalam laut. Dia tidak bisa keluar. Tetapi setelah dia membawa mutiara, dia mati. Jadi ini tidak bisa membayar harga. Tetapi misionaris bilang apa? Oh, ini mutiara terlalu mahal. Ya, bagaimana saya bisa dapat ini dengan gratis? Saya mau bayar. Pada waktu itu, apa yang orang ini tua bilang? Oh, kamu sekarang menghina saya. Ini tidak bisa dihitung karena ini kehidupan digantikan dengan kehidupan anaknya. Disitulah misionaris bilang apa? Itu yang bilang Tuhan kepada kamu. Karena keselamatan kita dibuat oleh darah domba Allah Yesus Kristus itu tidak bisa dihargai. Keselamatan kita dibayar dengan harga yang sangat mahal, yaitu nyawa anak Allah sendiri. Anda pernah berkata bahwa mencoba membeli mutiara yang ditukarkan dengan nyawa putra Anda adalah sebuah penghinaan. Namun, apa yang sedang itu orang tua itu kamu itu melakukan sekarang? Anda mencoba membeli hadiah pemberian Allah dengan uang. Itu darah perbuatan yang menghina Allah. Sekarang Bapak itu menghina Allah. Dan disitulah Bapak itu langsung menyadari bahwa, oh betul, saya tidak mau menghina Allah. Jadi dia menerima keselamatan dengan itu anugerah Tuhan. Kita dapat melihat Alkitab itu menjelaskan hal ini dengan sangat tepat. Allah telah membukakan jalan keselamatan bagi kita. Bagaimanakah cara Allah membuat jalan keselamatan itu bagi kita? Mari kita membaca kitab Roma pasal 3 ayat 23. Tetapi karena semua orang telah berbuat apa? Dosa. Bukan hanya satu atau bukan orang tua, semua orang telah berbuat dosa. Jadi kalian dan semua yang teman-teman dan keluarga kita sudah ketahui, semua itu orang berdosa. Telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan yang berikut itu apa? Apakah Tuhan meninggalkan kita sampai mati? Tidak. Kita Roma pasal 3 ayat 24 berbunyi begini. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena apa? Karena penebusan dalam Kristus Yesus Kristus. Jadi itu bukan dengan emas, bukan dengan barang perak, itu dengan kehidupan Yesus Kristus. Dan kita bisa melihat 1 Petrus ayat 1 pasal 1 ayat 18 dan 19 ini menjelaskan yang cukup benar. Sebab kamu tahu ya bahwa kamu telah ditebus. Lihat istilahnya. Ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Kalau kalian harus mengerti istilah anugerah Tuhan, itu bukan gratis. Kadang-kadang orang-orang yang sekolah minggu, tadi sekolah minggu, gereja mengajar, kalau kamu percaya Yesus, kamu akan dapat tiket ke surga. Itu gratislah, hanya menerima. Jadi banyak orang berpikir bahwa keselamatan kita itu gratis. Mereka bingung antara istilah
anugerah Tuhan dan gratis. Gratis tidak bayar. Tetapi anugerah Tuhan itu seseorang itu bayar. Ya. Untuk kami, kita seharusnya merenungkan bahwa bagaimana kita semua membayar semua hutang dosa kita dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Allah telah menciptakan jalan kehidupan bagi kita agar kita terbebas dari hukuman dosa. Kita tidak boleh lupa bahwa ada harga yang tak terbayangkan yang telah dibayar untuk menciptakan jalan keselamatan ini. Harga itu adalah nyawa anak Allah sendiri. Tuhan membuktikan bahwa bagaimana begitu besar belas kasih ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Allah memberikan jalan keselamatan ini kepada kita sebagai anugerah. Tanpa pengorbanan Yesus Kristus, hal ini tidak akan pernah ada, tidak akan terjadi. Bayangkan, ada 3 orang di ruang sidang sekarang. Ketika ditanya, apakah kalian orang berdosa? Mereka tidak bisa lagi menyangkal. Mereka mungkin akan menjawab, ya, kami adalah orang berdosa. Namun, di sini ada satu pertanyaan lagi yang diajukan. Apakah engkau percaya bahwa semua dosamu telah diampuni melalui darah Yesus Kristus? Jika engkau percaya kepada Yesus Kristus sebagai penyelamatmu, maka Allah menganggapmu benar. Itu penting. Siapa itu mengumumkan kita sudah dibenarkan? Bukan kita. Tuhan. Semua firman Tuhan sekarang menjelaskan bahwa bagaimana kita ditebus dan bagaimana dibenarkan oleh apa? Oleh perbuatan kita? Tidak. Oleh Tuhan. Dan ada satu hal yang dampak yang buruk. Mereka bilang, ya kami sudah diselamatkan oleh iman. Tetapi setelah kita menjadi orang percaya, kita seharusnya berusaha tidak membuat yang jahat, tidak membuat yang dosa. Apakah kalian sudah pernah melakukan berusaha itu? Apakah itu jadi atau tidak? Sungguh-sungguh tidak. Kita diselamatkan oleh iman dan kita seharusnya berhidup dalam iman. Tanpa iman kita tidak bisa membuat apa-apa. Tetapi manusia berpikir bahwa, sudah diselamatkan, sudah ditebus. Apa yang itu lebih sopan? Kita seharusnya berusaha keras untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi mereka selalu berusaha. Tapi kalau kalian sudah pernah berusaha, kalian sudah mengalami, tidak mampu. Kita seharusnya balik ke firman Tuhan. Apa artinya? Jangan berusaha hanya melakukan firman Tuhan, tetapi kalau kalian mau hidup sebagai anak Tuhan, kalian seharusnya merenungkan apa anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita seharusnya merenungkan firman Tuhan dan melihat apa yang Tuhan melakukan bagi kita, sehingga kita bisa merasa anugerah Tuhan. Jadi secara otomatis dari hati, kita tidak mau melakukan apa-apa yang jahat. Bukan itu karena hukum Taurat, karena dari hati kita tidak suka. Itu yang perubahan akan terjadi saat kita sangat merindu mengikuti keinginan Roh Kudus. Kita bisa melihat bahwa apakah ada jalan untuk dibenarkan di hadapan Allah? Ya benar, kita dibenarkan hanya ketika kita percaya bahwa Kristus telah mati di kayu salib demi dosa-dosa kita. Meskipun karena dosa, kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah.
Jadi lihat, berdasarkan kitab Roma pasal 3 ayat 24, semua orang telah dibenarkan. Dan lalu apa yang dikatakan di ayat 25? Ya, apakah ini hasil perbuatan kita? Bukan. Allah lah yang melakukannya. Dalam kitab Roma pasal 3 ayat 25, mungkin kita bisa membuka Alkitab. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Kitab Roma pasal 3 ayat 25, ada yang tiga kunci dalam pengorbanan Yesus Kristus. Itu apa artinya? Yang pertama, bahasa Inggris propitiation, pendamaian. Apa artinya pendamaian? Kata ini memiliki arti memuaskan pihak yang telah kita sakiti. Ini berkaitan dengan hubungan pribadi. Dosa adalah pelanggaran terhadap Allah. Dan dosa itu membangkitkan murka Allah. Oleh karena itu, kita harus memuaskan keadilan atas murka Allah tersebut. Itulah makna kata yang pertama. Apa yang diperlukan untuk memuaskan Allah? Karena Allah itu kudus dan kita adalah pendosa yang memberontakkan, maka murka Allah turun atas kita. Bagaimana kita bisa memuaskannya? Kita perlu yang kedua. Untuk memuaskan itu harus ada harga yang dibayar. Kristus telah menjadi perantara pendamaian antara kita dan Allah. Pengorbanan dan kematian Yesus adalah harga yang dibayarkan untuk dosa-dosa kita. Dengan itu, seluruh hutang dosa kita telah lunas. Sekali lagi, seluruh hutang dosa kita telah dilunas. Amin. Ya, itu penghapusan dosa. Dan yang ketiga, atoning sacrifice, korban penebusan. Apa yang dihasilkan melalui kematian Yesus, beliau menyucikan dan membersihkan semua dosa kita. Dalam perjanjian lama ada berbagai macam korban. Tetapi kurban-kurban itu tidak dapat menghapus dosa kita sepenuhnya. Namun melalui satu kali kurban Yesus atas dosa, ketika hal ini terpenuhi sekaligus. Dengan satu kali kematiannya, ia menyelesaikan segalanya. Ia memuaskan keadilan Allah, membayar harganya, dan menjadi kurban penebusan bagi kita. Inilah yang dinyatakan dalam pasal 3 ayat 25. Allah telah menjadikan dia sebagai korban pendamaian. Melalui darahnya kita diperdamai dengan Allah. Dan melalui satu kali pengorbanan Yesus, ketiga hal ini menjadi sempurna. Ya, seutuhnya. Jadi kita seharusnya berterima kasih kepada Tuhan. Karena Tuhan saat mengorbankan dirinya sendiri, ini tiga kunci yang dia melaksanakan. Kalau tidak ada pengorbanan Yesus Kristus, apakah ini bisa terjadi? Sungguh-sungguh tidak. Jadi kalian dan saya seharusnya mengingatkan kembali pengorbanan Yesus Kristus untuk menebus dosa kita itu tidak harga murah. Tidak dibayangkan, tidak dihitungkan dengan duit duniawi. Oleh sebab itu Tuhan membuat jalan keselamatan dengan anugerah Tuhan. Dan dia membuktikan bagaimana dia mengasihi kita. Kalau dia mengasihi kita, apa yang kita perlu berkhawatir? Lihat
Pasal 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman, ya. Bukan perbuatan kita dalam darahnya, dan juga siapa itu membuat jalan yang keselamatan Tuhan dengan cara Yesus Kristus. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan apa? Keadilannya. Tuhan sangat mengasihi kita, tetapi Dia tidak bisa membiarkan dosa kita. Kalau Dia membiarkan dosa, bagaimana Dia bisa disebut Maha Kudus? Jadi Dia sebagai Maha Kasih dan Maha Adil dan Kudus, ini seharusnya seimbang, ya. Tetapi kalau Dia membiarkan dosa kita, itu melanggar Maha Kudus. Kalau Dia membiarkan manusia sampai mati dan dimasuk ke neraka, itu yang melanggar Maha Kasih. Bagaimana dua-dua yang itu nyata-nyata terjadi? Itu semuanya terjadi di kayu salib, ya. Karena Yesus Kristus mati di kayu salib itu mencukupi semua hukum Taurat untuk menebus dosa sebagai Maha Kudus. Dan Tuhan menunjukkan kasih-Nya dia saat Yesus Kristus mati menyerahkan anak tunggal Dia. Jadi dua-duanya ini yang terjadi. Oleh sebab itu kita selalu merenungkan kayu salib. Karena disitulah sumber kekuatan yang akan dimulai. Disitulah yang kehidupan yang baru dimulai. Jadi kita diselamatkan oleh iman, dibenarkan oleh Tuhan dengan darah domba Allah Yesus Kristus. Dan kalian terus mendengar Injil, ya. Tetapi karena Manado Bible Chapel, kalau mau menanam itu firman Tuhan ke dalam hati kalian, tetapi kalian sudah mendengar firman Tuhan, itu sudah menjadi kebiasaan kalian. Jangan berpikir hal itu. Kalau kalian mengabaikan firman Tuhan yang disampaikan oleh Manado Bible Chapel, kalian tidak akan bertumbuh dalam iman. Dan juga kalian harus memeriksa diri. Kalau kalian tidak menikmati firman Tuhan, apakah kalian sudah menjadi orang percaya? Saya berpikir kemungkinan besar tidak. Jangan menjadi orang percaya yang pura-pura. Ya. Saya tidak bisa membaca hati-hati kalian. Saya hanya melihat, mendengar kesaksian kalian dan saya bisa berpikir, oh yang mungkin mereka sudah sabar. Tetapi kalau kalian di dalam kehidupan kalian tidak ada perubahan, mungkin ya kalian harus memeriksa dirinya sendiri. Karena kita bisa melihat bahwa ini Yohanes pasal 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kalau kalian mendengar firman Tuhan, kalian seharusnya hatinya lebih panas karena anugerah Tuhan. Dan kalian akan lebih berkuat dalam iman. Ya, saya akan mau percaya Tuhan. Gereja datang hari Minggu bukan hanya menyenangkan hati Tuhan, karena kita sangat bersuka cita dalam iman kepada Tuhan. Jadi kami mau datang menyembah Tuhan dan juga memuji nama Tuhan dan bersekutu dengan teman-teman yang lain. Saya mau bertanya pada malam ini, kebenaran itu akan memerdekakan kalian? Firman Tuhan akan menguatkan kalian pada malam ini? Atau kalian mendengar firman Tuhan, kapan itu selesai? Saya harus pulang ke rumah. Mohon maaf. Kalau kalian tidak mengasihi firman Tuhan, apa artinya itu? Kalian tidak mengasihi Tuhan. Ya. Oleh sebab itu kita seharusnya memeriksa dirinya sendiri. Bagaimana Tuhan menunjukkan belas kasih Dia kepada kita? Dia menyerahkan nyawa anak tunggal Allah. Jadi saat kita mengasihi kebenaran dan mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kita semua. Ini Yohanes pasal 8 ayat 32.
Jadi hari ini dalam grup diskusi kalian bisa mengikuti semua perjalanan ini dan juga saya minta Pak Upi, minggu lalu saya belum dapat rekaman sharing. Jadi setelah mereka semua sharing, minta tolong kirim kepada saya. Jadi saya bisa melihat apakah ini saudara-saudari sungguh-sungguh memperhatikan firman Tuhan dan mengerti atau mereka hanya pura-pura mendengar dan mau sharing. Karena waktu saya mendengar sharing, saya bisa menilai, oh ini tidak perhatikan, hanya main HP, hanya melihat, dan hanya cari yang inti-inti. Hati-hati waktu sharing, kalau kalian tidak perhatikan firman Tuhan, Pak Andrew sudah tahu. Ya. Mungkin tidak ada hukuman dari Pak Andrew, tetapi Tuhan akan melihat hatinya kalian. Jadi waktu kalian sharing, kalau kalian tidak memahami, coba jujur. Maaf, saya tidak perhatikan pelajaran, jadi mungkin saya akan mendengar apa yang kalian, teman-teman yang dapat. Terima kasih, inilah yang firman Tuhan, dan selamat malam.